Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mepresentasikan materi mengenai revisi tes kinetika reaksi enzim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa, NIM 1813031031013. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama itu nomor 1, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Nah, tujuan praktikum kinetika reaksi enzim yaitu untuk menentukan kadar enzim berdasarkan kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Kemudian, untuk soal yang kedua, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Nah, di sini cara pengukuran kadar enzim itu terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama dilakukan dengan membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Nah, kadar enzim dinyatakan dengan satuan mikrogram. Sebagai contohnya, misalnya enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Nah, jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mikrogram. Pengukuran dengan cara di atas jelas membutuhkan tersedianya enzim secara murni. Kemudian untuk cara yang kedua, di mana dilakukan penentuan kadar enzim berdasarkan kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persente melalui spektrofotometer 2+, di mana dari persente ini akan diperoleh absorbansi, dan dari absorbasi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi, maka akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km-nya. Nah, untuk soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Nah, di sini Vmax atau kecepatan maksimum merupakan laju reaksi awal V0 dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim akan meningkat dengan bertambahnya konsentrasi substrat, hingga dapat dicapai keadaan di mana penambahan substrat tidak lagi meningkatkan laju reaksi awal. Kemudian, untuk soal selanjutnya itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Nah, di sini menurut saya, Km itu sendiri merupakan ukuran stabilitas kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Sering Km didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Kemudian untuk soal selanjutnya, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Nah, di sini manfaat kita dalam mempelajari kinetika reaksi enzim itu dapat mengungkapkan mekanisme katalitik enzim, peranannya dalam metabolisme, bagaimana aktivitasnya dikendalikan, dan bagaimana suatu obat atau agonis dapat menghambat sebuah enzim. Nah, tidak hanya itu saja, manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim juga dapat menentukan harga laju reaksi Vmax dan Km. Kemudian untuk soal selanjutnya itu, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim. Nah, di sini cara mudah untuk menentukan harga Km dan Vmax dari suatu enzim itu dengan cara membuat grafik hubungan antara laju reaksi terhadap konsentrasi substrat. Nah, selanjutnya data-data yang diperoleh dibuat regresi linearnya dan diperoleh persamaan garis linier, di mana lereng regresi linear dimasukkan ke dalam persamaan Lineweaver-Brook untuk mendapatkan nilai laju maksimum atau Vmax dan konstanta Michaelis-Menten atau Km secara tepat. Kemudian selanjutnya tuliskan secara umum serangkaian tahapan mekanisme enzimatik. Nah, di sini serangkaian tahapan mekanisme enzimatik ini terbagi menjadi 3 tahap, di mana tahap yang pertama, substrat akan melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen untuk membentuk kompleks substrat enzim. Tahap yang kedua,
enzim melakukan reaksi kimia pada substrat sehingga membentuk kompleks enzim produk. Kemudian pada tahap yang ketiga, produk meninggalkan tapak aktif enzim dan enzim tersebut siap untuk kembali melakukan proses yang sama dengan substrat yang baru. Nah, selanjutnya itu ada gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Nah, pada kurva di samping ditunjukkan bahwa reaksi dengan menggunakan katalis jauh lebih rendah daripada reaksi tanpa menggunakan katalis dengan reaktan dan juga produk yang sama, di mana puncak kurva yang ditunjukkan dengan warna merah merupakan kurva energi aktivasi tanpa menggunakan katalis, sedangkan untuk kurva yang ditunjukkan dengan warna biru merupakan kurva energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Ini berarti penggunaan katalis dapat menghemat energi yang digunakan untuk melakukan reaksi. Nah, berikut merupakan gambaran variasi energi sebagai fungsi koordinat, di mana untuk garis yang berwarna merah ini merupakan puncak kurva energi aktivasi yang tanpa menggunakan katalis, sedangkan yang warna biru ini menggunakan katalis, di mana pada penggunaan katalis ini akan dapat menghemat energi selama melakukan reaksi. Kemudian selanjutnya jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Nah, di sini mekanisme kinetika Michaelis-Menten di mana reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat atau ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Nah, di mana konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal atau P0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Selanjutnya, namun pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Bila semua enzim berada dalam keadaan ES atau enzim dijenuhkan oleh substrat, atau dengan kata lain, semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum atau Vmax. Nah, berdasarkan gambar di samping memenuhi persamaan Michaelis-Menten sebagai berikut, di mana P0 merupakan kecepatan reaksi enzim dengan kadar substrat, sedangkan Km merupakan tahapan Michaelis-Menten, sedangkan Vmax kecepatan maksimum enzim, di mana Km ini merupakan ukuran kestabilan kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Nah, kekasan suatu substrat yang dikatalisis oleh enzim dapat tampak pada terbentuknya terlebih dahulu kompleks enzim substrat, yang kemudian terurai menjadi enzim dan produk. Dalam hal ini, K1, K2, K3, dan K4 merupakan tahapan kecepatan reaksi. Awalnya akan tercapai keadaan kecepatan terurainya enzim sama dengan kecepatan terbentuknya ES. Nah, untuk soal selanjutnya, tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, atau suhu di bawah 100 derajat Celcius, dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Nah, pertanyaannya, jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena enzim merupakan suatu protein yang mampu mengkatalisis aktivitas biokatalitik. Nah, enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim, reaksi yang terjadi memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Nah,
Enzim dapat bekerja dengan baik jika berada dalam keadaan suhu optimal, yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya denaturasi enzim. Kemudian untuk pH netral, enzim dapat berbentuk ion positif atau ion negatif atau Zwitter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap aktivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian untuk soal selanjutnya, berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim atau E, substrat atau S, dan produk atau P. Jelaskan maknanya. Nah, di sini sudah diberikan reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat atau ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Nah, konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 serta K4 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik itu sendiri. Kemudian untuk soal selanjutnya, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan pH 0. Nah, dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal atau pH 0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun, pada kondisi di mana kecepatan substrat lebih tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum, di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Nah, bila semua enzim berada dalam keadaan ES atau enzim dijenuhkan oleh substrat, atau dengan kata lain, semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum atau Vmax. Kemudian selanjutnya itu ada apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut. Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Nah, hal tersebut terjadi di mana suhu akan mencapai 35 derajat Celcius dan larutan siap untuk melakukan reaksi enzimatis. Nah, untuk soal selanjutnya itu inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius, dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlakukan pengadukan yang kuat. Nah, di sini fungsi dari larutan TCA itu sendiri yaitu sebagai zat yang dapat menghentikan aktivitas enzim, yang mana TCA ini bersifat asam, sehingga ketika TCA ditambahkan menyebabkan denaturasi terhadap tripsin. Nah, mengapa diperlukan pengadukan yang kuat? Pengadukan yang kuat ini diperlukan bertujuan agar campuran dapat tercampur dengan baik, sehingga enzim tidak ada yang aktif dalam campuran suatu reaksi. Nah, untuk soal terakhir, suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Nah, berikut merupakan data yang kita peroleh, di mana konsentrasi substrat itu 5,0 dikali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, kita tentukan seper konsentrasi substratnya, yaitu 20. Kemudian V-nya yaitu 0,25 dan seper konsentrasi P yaitu 4. Kemudian pada 5,0 kali 10 pangkat minus 3 konsentrasi substrat ini, kemudian kita akan peroleh 1 per konsentrasi substrat yaitu 200. Kemudian P-nya itu 0,25, sehingga kita dapatkan 1 per P-nya itu 4. Kemudian selanjutnya pada konsentrasi S 5,0 kali 10 pangkat minus 4, kita peroleh 1 per konsentrasi S yaitu 2000. Kemudian P-nya kita peroleh 0,25, sedangkan untuk 1 per konsentrasi P-nya itu 4. Nah, pada konsentrasi S 5,0 dikali 10 pangkat minus 5, kita peroleh 1 per konsentrasi S-nya itu 20.000. Kemudian P-nya itu 0,20 dan seper P-nya itu 5. Kemudian pada
konsentrasi S 5,0 dikali 10 pangkat minus 6, kita peroleh 1 per konsentrasi S-nya itu 200.000, kemudian P-nya itu 0,071, dan 1 per P-nya itu 14,08. Kemudian pada konsentrasi S 5,0 dikali 10 pangkat minus 7, kita peroleh 1 konsentrasi S, yaitu 2 juta, dan P-nya itu 0,0096, sehingga kita peroleh 1 per P-nya itu 104,2. Nah, berikut merupakan kurva antara hubungan 1 per P0 terhadap 1 per konsentrasi S. Nah, berikut merupakan perhitungan dari kurva di atas, di mana dihasilkan persamaan garis Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5X plus 3,989. Persamaan ini dapat dihubungkan dengan persamaan Lineweaver-Burk, di mana 1 per P0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi S dikali 1 per Vmax. Nah, diketahui bahwa harga Vmax merupakan nilai saat X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5X plus 3,989, di mana 1 per P0 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5X plus 3,989, sehingga diperoleh 1 per P0 yaitu 3,989, dan diperoleh Vmax-nya itu 1 per 3,989, yaitu 0,251 mikromol per liter. Sedangkan untuk titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi S adalah minus 1 per km, yaitu harga saat Y sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5X plus 3,989, di mana Y bernilai 0 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5X plus 3,989. X sama dengan min 3,989 per 5 dikali 10 pangkat minus 5. Sehingga diperoleh X sama dengan min 79780. Dengan demikian, min 1 per km nilainya yaitu min 79780, sehingga harga km adalah 1 per 79780, sehingga diperoleh 1,25 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi Om, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.